Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya terlalu mengucap syukur karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya pribadi. Dan hari ini saya boleh bernafas, itu semua karena kemurahan dan karunia Tuhan dalam kehidupan saya. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, di mana saya masih diberikan kesempatan untuk melayani, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih juga kepada Bapak Gembala dan Ibu Rohani yang mempercayakan kembali kepada saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini kalau firman Tuhan katakan menjelang akhir zaman, kasih menjadi dingin, kasih sesama menjadi hambar. Tapi biarlah kita sebagai orang percaya, kasih itu terus abadi dalam kehidupan kita, seperti kasihnya Kristus yang tidak pernah meninggalkan saudara. Saya berharap pagi hari ini kita semua menjadi orang-orang Kristen yang menjadi apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Menjadi orang Kristen bukan sekedar orang Kristen KTP, tetapi Kristen yang berkualitas, Kristen yang memiliki kepribadian sesuai dengan karakter Kristus. Pagi ini saya ingin berbicara tentang jangan menjadi orang Kristen yang egois. Saudara, kalau berbicara tentang egois, ini adalah satu sifat di mana sangat berbahaya. Egois ini muncul ketika manusia jatuh dalam dosa. Setiap orang yang di dalam kehidupannya sebelum percaya Yesus kebanyakan menjadi egois, saudara. Kenapa? Ini adalah sifat dosa, saudara. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka sifat yang paling merusak adalah sifat egois. Saudara tahu enggak pengertian egois itu? Pengertian egois atau yang biasa dikenal dengan istilah egosentris merupakan pemusatan terhadap diri sendiri. Egois merupakan sifat manusia yang merasa bahwa diri sendiri adalah yang paling penting dan utama. Jadi egois itu adalah sesuatu yang sentralnya diri kita. Tidak mau peduli dengan orang lain, pokoknya semuanya saya. Apapun yang kita lakukan semuanya untuk kepentingan saya. Itu adalah egois, saudara. Dan orang yang egois itu sangat-sangat berbahaya di dalam kehidupannya. Terutama akan merusak hidupnya dia sendiri. Dan firman Tuhan kita pada pagi hari ini akan terambil dalam Filipi 2 ayat 3-5. Kehendak Tuhan supaya kita tidak menjadi orang yang egois. Filipi 2, saya undang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Yang tidak membawa Alkitab bisa lihat di depan. Filipi pasal 2 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi dan ini sangat jelas, saudara. Ini nasihat Rasul Paulus. Bagaimana kita hidup sebagai orang percaya, sebagai orang benar, sebagai orang Kristen, itu tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kenapa, saudara? Karena kalau kita egois, maka tidak akan terjadi keselamatan bagi orang lain. Kalau kita egois, maka kita tidak akan pernah peduli dengan orang lain. Oleh sebab itu, orang yang egois ini sangat berbahaya, saudara. Beberapa tanda yang orang egois itu miliki, yang pertama adalah tidak memperhatikan bagaimana perilaku mereka berdampak pada orang lain. Orang egois ini dia tidak pernah mengerti, tidak pernah tahu. Apa yang dia lakukan ini berdampak atau tidak, dia tidak mau tahu, saudara. Dia lakukan sesuka hatinya. Seenaknya dia sendiri, saudara. Tidak mau peduli orang lain itu tersinggung atau tidak. Ini salah satu ciri orang yang egois. Dia tidak mau peduli dengan orang lain. Yang kedua,
secara konsisten bertindak untuk kepentingan diri sendiri. Segala sesuatu itu punya kepentingan hanya untuk diri sendiri. Dia melakukan sesuatu ini, melakukan itu, tujuannya untuk dia sendiri, untuk kepentingan dia sendiri. Untuk keuntungannya dia sendiri. Tidak mau peduli orang lain dirugikan atau tidak. Ini adalah karakter yang kedua yang dimiliki orang yang egois, saudara. Yang ketiga, tidak memiliki empati terhadap penderitaan orang lain. Terserah orang itu mau mati, mau sakit, mana mau peduli. Kalau orang itu tidak menguntungkan buat dia tidak akan peduli. Nah, ini adalah salah satu juga ciri orang yang egois. Yang keempat, tidak menunjukkan penyesalan ketika mereka telah menyakiti orang lain. Nah, ini seringkali terjadi di keluarga, saudara, di rumah tangga. Perkataan yang menyakiti, perkataan yang menyinggung perasaan, baik itu kepada anak, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, suami kepada istri, istri kepada suami. Merasa fine-fine saja, merasa itu hal yang biasa. Dia tidak merasa bahwa itu melukai. Orang yang egois tidak akan pernah mengatakan I'm sorry. Sangat susah untuk mengatakan saya minta maaf. Dia merasa dirinya paling benar dan apa yang dilakukan itu adalah benar. Yang kelima, menggunakan taktik manipulasi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dengan berbagai cara, pokoknya dia harus mendapatkan yang dia inginkan. Dengan cara-cara yang sangat licik sekalipun. Makanya di Indonesia ini sarang koruptor, saudara. Kalau saudara lihat, korupsi terbesar di dunia ini adanya di Indonesia. Korupsi tertinggi. Kenapa, saudara? Karena orangnya sudah malah banyak yang egois. Yang mengaku dia wakil rakyat di anggota dewan pun egois semua. Semua untuk kepentingannya, untuk menimbun kekayaan mereka masing-masing. Dengan berbagai cara mereka mengeruk kekayaan rakyat. Dengan cara korupsi. Yang keenam, selalu meminta bantuan tetapi tidak pernah membalasnya. Orang yang egois biasanya suka minta tolong, tolonglah saya. Tetapi dia sendiri tidak pernah mau memberi pertolongan kepada orang lain. Ada enggak di kehidupan saudara? Saudara bisa koreksi sendiri. Kalau itu ada berarti saudara masih termasuk dengan golongan orang yang egois. Orangnya maunya dia terus yang ditolong. Dia enggak mau menolong orang lain. Ada orang kesusahan pun, biar sudah dia, yang penting saya. Yang ketujuh, menjadi tidak baik atau sebaliknya mereka datang dengan imbalan. Ada motivasi setiap dia melakukan sesuatu. Untung ruginya dihitung. Kalau saya tolong dia, untung saya apa? Kalau saya melakukan ini, untung saya apa? Kalau saya melayani Tuhan, untung saya apa? Kalau saya memberkati Tuhan, memberkati jemaat, memberkati orang lain, untung saya apa? Kalau saya membangun gereja, untung saya apa? Kalau saya, pokoknya semua diperhitungkan. Apa untungnya buat dia? Ini salah satu orang yang egois. Selalu mencari imbalan. Yang kedelapan, memanfaatkan orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah ini, seringkali saudara di sekitar kita ini banyak sekali penipu-penipu, saudara. Dia suka memanfaatkan kelemahan kita suka menolong, kita suka memberi. Itu dimanfaatkan, saudara. Akhirnya kita tertipu. Paling banyak orang yang suka menipu adalah saudara seiman kita, saudara. Mengatasnamakan yayasan, mengatasnamakan ini dan itu. Tujuannya apa? Untuk menipu kita. Dengan supaya apa? Kita memiliki belas kasihan. Oh iya kasihan nih. Padahal dia sebenarnya bukan untuk sesuatu yang baik. Hanya untuk kepentingan dia sendiri. Dia mau menipu kita, saudara. Dan saya pernah mengalami itu, saudara. Tolonglah. Karena kita memiliki hati yang bagaimana ya. Karena kita sudah dengar firman Tuhan. Mau tidak mau kita harus menolong. Begitu kita tolong, hilang sudah dari peredaran, saudara. Yang kesembilan, merasa berhak untuk selalu mendapatkan apa yang diinginkannya, meskipun itu berarti orang lain akan terdesak. Dia merasa semua itu adalah haknya dia, orang lain tidak berhak atas apa yang dia miliki. Ini orang egois, saudara. Jadi kalau salah satu dari antara ini semua ada dalam diri saudara, berarti saudara termasuk orang yang egois. Dan pagi hari ini Tuhan firman, buat kita saudara, jangan menjadi orang Kristen yang egois. Dampak dari egois adalah akan merusak dan menghancurkan kehidupan kita. Sebab, yang pertama, egois akan menjadikan kita menjadi orang yang sombong. Kita lihat ayatnya di dalam Amsal 18 ayat 12. Amsal pasal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kita compare, kita bandingkan dengan ayat tadi. Nats firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Filipi 2 ayat yang ketiga, dikatakan di sana,
Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Jadi orang yang egois adalah orang yang memiliki apa? Kesombongan dalam dirinya. Semua ini saya, kalau tidak ada saya, tidak bisa jalan. Gereja kalau nggak ada saya, nggak bisa. Oh, perusahaan ini nggak ada saya, nggak bisa jalan. Ini adalah orang-orang yang egois, saudara. Di dalam dirinya selalu saya dan saya dan saya. Tanpa saya semua tidak akan bisa berjalan. Dia lupa siapa dia sebenarnya. Kalau Tuhan masih pakai dia bagi alat Tuhan, itu luar biasa. Dia lupa. Tanpa dia pun semua itu bisa berjalan, saudara. Sampai Tuhan pernah bicara begini. Sekalipun mereka ini tidak bisa memuji saya, batu ini pun bisa memuji saya. Tuhan itu bisa ngomong ke orang, Tuhan bisa pakai siapapun, saudara. Jadi janganlah saudara itu menjadi sombong kalau kita sudah menjadi orang yang dipakai Tuhan. Milikilah kerendahan hati. Jadi kenapa egois itu menghancurkan? Karena egois itu akan menjadikan kita menjadi orang yang sombong. Dan dalam firman Tuhan tadi dikatakan dalam ayat Amsal 18 sangat jelas. Amsal 18 ayat 12 tadi. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Orang yang sombong Tuhan tidak suka, saudara. Saudara tahu, biang dari kejahatan di dunia ini siapa, saudara? Bapak dari kejahatan itu siapa, saudara? Bapak dari segala yang jahat itu siapa? Setan. Setan itu siapa, saudara? Malaikat Tuhan. Dia penghulu. Tahu penghulu, dia pemimpin puji-pujian di surga, saudara. Kenapa dia jadi setan, saudara? Apa penyebabnya? Karena dia memiliki kesombongan dalam dirinya. Aku pun sama dengan Tuhan. Aku ingin menjadi sama seperti Tuhan. Ingin dipuji dan sembah. Akhirnya Tuhan campakkan dia ke bumi. Menjadi setan. Saudara, saya mau katakan, kalau hidup kita memiliki kesombongan, maka kita akan sama seperti iblis. Tuhan tidak suka orang yang sombong. Maka sangat jelas, saudara, egois itu sangat merusak kehidupan kita orang percaya. Karena apa? Egois akan membuat kita menjadi sombong. Ketika kita menjadi sombong, Tuhan akan menghancurkan kita. Yang kedua, egois akan menjadikan kita tidak memiliki kasih. Orang yang egois, saya mau katakan 99,9% dia sudah kehilangan kasihnya, saudara. Bagaimana dia mau mengatakan kasih? Orang dalam hidupnya itu semua saya. Semua saya. Dia tidak mau peduli dengan orang lain. Dia tidak mau tahu lingkungannya bagaimana. Bagaimana mau menyelamatkan jiwa-jiwa di luar sana. Sementara dalam hidupnya pokoknya saya, yang penting saya selamat sudah cukup. Orang lain mau binasa itu urusan dia. Orang lain mau kelaparan itu urusan dia. Orang lain mau sakit itu urusan dia. Yang penting pokoknya saya sehat. Apapun diukur dari segala sesuatu yang menguntungkan. Maka dalam hidupnya tidak ada kasih, saudara. Orang yang egois kurang peka terhadap sosial. Sehingga menjadi orang yang tidak memiliki kasih. Tidak memiliki rasa simpati dan empati terhadap lingkungan sekitarnya. Dan tidak peduli dengan orang lain. Kita baca ayatnya 1 Korintus. Pasal yang ke-13 ayat 4 sampai 5. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini kasih, saudara. Dan orang yang egois, saya pastikan tidak memiliki ini, saudara. Dia pasti tidak sopan. Kata-katanya pasti ketus. Tahu ketus, saudara? Nyelekit kalau orang Jawa bilang itu. Menyakitkan. Kata-katanya pasti suka melukai orang lain. Karena dia tidak peduli orang itu mau sakit dengan perkataan dia, dengan tingkah laku dia nggak peduli. Bodoh amat dia bilang. Yang penting pokoknya saya katakan. Dia tidak mau peduli perasaan orang lain.
Sekali lagi saya mau katakan, orang yang egois dia akan kehilangan kasihnya. Dan itu masih banyak di dalam gereja. Sesama anggota tubuh Kristus, kita tidak saling peduli. Maaf saudara, orang yang seringkali menjadi batu sandungan itu bukan orang di luar sana, saudara. Orang yang menjadi batu sandungan ketika orang mau bertobat, mau menjadi orang yang baik, orang mau dekat dengan Tuhan, itu bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi justru yang mengatasnamakan dia adalah orang Kristen. Itu yang seringkali menjadi batu sandungan. Katanya orang Kristen, tapi kok kata-katanya sakit, menyakiti orang lain, maki-maki. Katanya orang Kristen, kok suka memfitnah, suka berbohong. Katanya orang Kristen, kok tingkah lakunya seperti itu. Dia suka memberikan sesuatu yang tidak baik, kata-kata negatif, selalu bertindak kejahatan. Katanya orang Kristen, katanya orang Kristen. Jadi orang yang mau dekat dengan Tuhan, orang mau mengenal dengan Tuhan, yang menjadi batu sandungannya adalah bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi justru adalah orang Kristen. Maka pagi hari ini firman Tuhan katakan, jadilah orang Kristen yang tidak egois. Saya berharap saudara firman Tuhan ini mungkin pedas buat saudara, tapi firman ini juga menemplak saya. Sudah berapa lama saudara dengan saya ini menjadi orang Kristen? Pernah sadar enggak perkataan kita melukai orang? Sudahkah ada kasih dalam hidup saudara dan saya? Atau semuanya masih kita ukur dari semua itu menguntungkan buat saya atau tidak? Apa untungnya kalau saya melakukan ini? Apa untungnya kalau aku berbuat ini dan itu? Yang ketiga saudara, ketika kita menjadi orang egois, kita akan dibuat menjadi orang yang tidak bisa berkembang, saudara. Egois akan membuat kita sulit berkembang. Kenapa? Sebab orang yang egois susah menerima kritikan, teguran, nasihat. Karena merasa dirinya yang paling benar dan merasa semua yang dilakukan selalu benar. Dan orang egois tidak suka firman Tuhan. Orang yang egois saya pastikan dia tidak akan pernah bisa berkembang, saudara. Karena apa? Karena dia tidak akan pernah disukai oleh banyak orang. Hidupnya pasti menyendiri, saudara. Banyak musuh. Dia tidak mau dikritik. Semua yang dikerjakannya itu dianggap semua benar. Padahal kritikan ini baik, saudara, untuk membangun kita. Dia tidak akan pernah mau mendengar nasihat orang lain. Apalagi hamba Tuhan. Akan dianggap, kau ini siapa? Saya lebih hebat dari kau. Titel saya S1, S2, S3 sampai S5. Kamu ini baru apa? SD saja. Selalu meremehkan orang lain, saudara. Tidak mau terima kritikan, tidak mau terima nasihat. Tidak mau ditegur. Dia berbuat salah pun dia akan merasa dirinya benar. Yang salah orang lain. Itu orang egois. Dia tidak akan mau berkembang, dia tidak akan bisa berkembang, saudara. Kenapa? Karena dia tidak bisa dinasihati, tidak bisa terima kritikan, tidak bisa terima nasihat. Bahkan dia tidak akan pernah suka firman Tuhan, apalagi firman Tuhan seperti ini. Woi saudara, kalau bisa dilalukan daripadanya, saudara. Firman Tuhan seperti ini kalau bisa enyah dari hidupnya, saudara. Kenapa? Yang dia mau yang didengar adalah firman Tuhan yang mengenakan telinga. Engkau akan diberkati, engkau akan usahamu diberikan berkelimpahan, engkau akan diberikan pangkat yang tinggi. Itu yang mau dia dengar. Karena semuanya adalah egonya dia. Untuk kepentingannya dia. Segala sesuatunya adalah untuk menguntungkan dia sendiri. Ini orang egois. Maka sebaliknya saudara, apa yang diinginkan tidak akan pernah tercapai, saudara. Kenapa saudara? Kalau dia ditaruh dalam satu tim, maka timnya akan bubar, saudara. Karena dalam satu tim itu tidak bisa kerja sendiri. Teamwork itu harus saling mendukung, saling melengkapi. Harus bisa terima kritikan satu dengan yang lain kalau mau berkembang. Maka orang yang egois, maka dia tidak akan pernah bisa. Saya pastikan itu, saudara. Jadi selanjutnya, saudara, kita lihat ayatnya, saudara, supaya kita tahu orang yang egois itu tidak bisa berkembang. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Karena orang egois tidak akan suka firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16, begini bunyi firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
Dan orang egois saya pastikan dia tidak akan suka dengan firman Tuhan ini. Bagi dia orang egois ini firman ini harusnya dibuang saja. Karena dia tidak akan pernah mau untuk diajar. Dia akan merasa dirinya paling pintar. Orang yang egois itu tidak akan mau kesalahannya itu diperbaiki. Orang yang egois itu tidak mau akan dididik tentang kebenaran. Orang yang egois itu tidak akan mau hidupnya itu melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini loh saudara yang saya katakan, bahwa egois itu sangat merusak. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya saudara, supaya kita tidak memiliki sifat yang egois. Bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang egois? Yang pertama, hidup kita harus berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Atau boleh disebut dengan Kristus sentris. Apa yang dikatakan hidup yang berpusat pada Kristus itu adalah hidup yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus adalah hidup yang senantiasa mengasihi dan menuruti segala perintah Tuhan Yesus Kristus. Ayatnya di dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan perintah Tuhan itu tertuang di dalam firman Tuhan. Dan orang egois tidak akan suka dengan firman Tuhan. Jelas saudara ya? Kalau saudara tidak mau egois, maka cintailah firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah Yesus dengan menurut segala perintahnya Tuhan. Jadi kunci yang pertama untuk kita hidup ini supaya tidak egois adalah hidup Kristus sentris, hidup yang senantiasa berpusat pada Kristus. Hidup yang berpusat pada Kristus itu yang pertama adalah mengasihi dan menuruti segala perintah Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, menyerahkan seluruh hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Dan kehendak Tuhan Yesus Kristus adalah menyelamatkan jiwa-jiwa. Salah satu kunci untuk supaya kita tidak hidup egois adalah kita juga punya rasa empati, punya rasa simpati. Bahkan kita melihat jiwa-jiwa yang di luar sana itu saudara, membutuhkan pertolongan. Orang yang tidak egois, maka dia akan memikirkan orang lain yang belum diselamatkan. Bagaimana caranya? Kalau dia tidak bisa bergerak dengan kekuatannya, dengan fisiknya, dia akan bergerak dengan dananya, dengan uangnya. Saudara, waktu saya kuliah di teologi, banyak orang-orang kaya terlibat di dalamnya saudara. Menjadi donatur mereka saudara. Baik untuk STT kami, waktu itu kami mengalami kekurangan dan setiap bulan tahun-tahun itu, tahun masih 90-an sampai 2000-an itu, satu bulan itu bisa pengeluaran M saudara. Untuk operasionalnya. 2 sampai 6 M. Itu tidak mungkin kami bisa operasional tanpa ada dukungan dana dan biaya dari orang-orang yang berduit. Banyak pengusaha ikut terlibat di dalamnya, invest. Bukan invest dunia saudara, karena itu pasti hilang. Itu tidak akan pernah kembali uang itu. Tapi mereka invest untuk kerajaan Allah, amin. Orang yang tidak egois, dia akan berpikir bagaimana menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan di sana. Karena dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Kita lihat saudara kehendak Tuhan itu seperti apa. Kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Tidak lain dan tidak bukan kehendak Tuhan itu adalah hidup kekal, keselamatan setelah kematian. Jadi kalau saudara dan saya tidak punya empati dan simpati melihat orang-orang yang belum diselamatkan, maka saudara adalah termasuk orang yang egois dalam hidup saudara. Kalau saudara tidak mau menjadi orang-orang yang egois, saudara juga harus melihat ladang yang sudah menguning. Kalau saudara tidak punya daya, tidak punya uang, tidak punya sesuatu yang saudara bisa lakukan, saudara punya tubuh, punya fisik, masuk sekolah Alkitab saudara. Saya dorong anak-anak Tuhan, terlebih anak-anak muda saudara. Jika engkau melihat saat ini banyak ladang sudah menguning, penuai sedikit saudara. Banyak membutuhkan
orang-orang yang mau hatinya rela untuk dipakai menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Kalau engkau tidak menjadi egois, relakan hidupmu untuk menjadi penyelamat, alatnya Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ini yang menjadi kehendak Tuhan, saudara. Jadi kunci yang kedua supaya kita tidak hidup egois adalah hidup berpusat pada Tuhan Yesus Kristus yang pertama. Yang kedua, hidup memberi buah. Itu artinya hidup menjadi berkat bagi semua orang. Kita lihat di dalam Filipi 1 ayat 22. Filipi pasal yang pertama ayat 22. Filipi pasal yang ke-1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Ini ada pernyataan Rasul Paulus dalam kegalauan. Dia galau bukan karena dia miskin, dia galau bukan karena dia tidak punya apa-apa. Dia galau, saudara, secara fisik. Rasul Paulus ini dikatakan ada duri dalam dagingnya. Dia ini cacat, saudara. Kalau saudara tahu fotonya, dia sudah tidak lagi menyerupai manusia. Dia sangat-sangat rusak wajahnya, saudara. Karena dia sudah berapa kali mengalami musibah dalam hidupnya. Mengalami karam kapal, digigit ular, dirajam, dicambuk. Sehingga dalam tubuhnya itu fisiknya sudah lemah, saudara, secara fisik. Dia katakan kalau seandainya saya boleh pilih, saya ingin bersama-sama dengan Kristus hari ini. Kalau saudara baca ayat ini, pasal ini, saudara, dari ayat yang sebelumnya, saudara akan melihat bagaimana Rasul Paulus hidupnya, saudara. Dan dia rela di penjara waktu itu. Dan ketika dia menulis surat Filipi ini, Rasul Paulus itu ada di penjara, dalam keadaan sakit. Dia katakan, kalau saya boleh memilih, lebih baik saya ini saat ini saya bersama-sama dengan Kristus. Artinya apa? Dia mati. Tapi karena dia melihat jiwa-jiwa, dia katakan, lebih baik aku ada bersama kamu, supaya kamu pun diselamatkan. Satu hal, kalau dikatakan seandainya dia mau egois, saudara, dia lebih baik Tuhan ambillah saja nyawaku. Dan Yesus sendiri di dalam kehidupannya sebagai manusia sudah mencontohkan itu dalam kehidupannya. Tuhan, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Kalau orang yang egois maka dia tidak akan mau, saudara. Kalau Yesus egois, hari ini saudara dan saya akan menjadi neraka, tidak terselamatkan. Kenapa? Yesus tidak akan pernah tersalibkan untuk menebus saudara dan saya. Sekarang saudara yang mengaku sebagai orang Kristen, hidup saudara tidak sama seperti Kristus. Itu sangat ironis. Kalau saudara mau hidup saudara tidak egois, yang pertama, Kristus sentris, hidup yang terus berpusat pada Yesus. Yang kedua, hidup memberi buah, menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau saudara tidak punya sesuatu yang saudara bisa bagi kepada orang lain, hidup saudara itu adalah sudah menjadi berkat melalui apa? Kesaksian hidup. Perkataan saudara menjadi berkat, bisa menguatkan orang lain yang sedang sakit, yang sedang sekarat, yang sedang mungkin depresi, yang sedang mungkin dalam kata lain sudah tidak ada harapan, memotivasi orang lain, itu adalah berkat, saudara. Apa yang saudara miliki, itu bisa saudara pergunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Pagi hari ini, kalau saudara tidak mau menjadi orang yang egois, Tuhan inginkan saudara menjadi orang yang menjadi fokus pada Kristus dan hidup menjadi buah. Kesimpulannya, jadi Tuhan Yesus Kristus menghendaki kita sebagai orang Kristus jangan menjadi orang Kristen yang egois. Kita kembali kepada nats firman Tuhan. Sekali lagi kita akan baca, saudara. Firman Tuhan pagi hari ini tidak saya perpanjang lebar, tapi biarlah firman ini menguatkan kembali kepada kita, mengingatkan kembali, menegur, mengajar kita. Kita baca sekali lagi. Filipi pasal yang ke-2 ayat 3 sampai 5. Ini adalah menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ingat saudara, apapun yang kita kerjakan, baik dalam pelayanan kita di mimbar seperti saya, seperti pemain musik, WL, worship leader, apapun menjadi pelayanan saudara, jangan itu sebagai motivasi mencari puji-pujian untuk diri sendiri. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Next, dan janganlah tiap-tiap orang hanya
hatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, hendaklah hidupmu melekat kepada Kristus. Hendaklah kita hidup ini berpusat pada Kristus, bukan pada diri sendiri. Puji nama Tuhan, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Waktu dan tempat saya kembalikan Bapak Gembala. Saya yakin dan percaya siang hari ini kita diberkati Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Untuk itu biarlah lewat firman Tuhan ini mengajar, mendidik kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak egois. Mari di sekeliling kita ada hal yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Ialah kasih Allah itu selalu ada dalam hidup kita. Kasih pasti lemah lembut. Kita nyanyikan pujian ini. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada, ajarilah. Mari saudara, dengan kasih saya jemput kita semua bangkit berdiri. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah